المرسلين وعلى آله به أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على النور المبين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ih ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya'il muqarrabin wa ulama'il 'amilin wal musannifin wa khususan li musannif hadzal kitab sya'alillahi lahumul fatihah. Bismillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Insyaallah kita lanjutkan mudzakarah kita, masih membahas mengenai salat. Ini kita masuk ke pembahasan bagi orang-orang yang uzur, orang-orang yang tidak mampu mengerjakan salat dengan berdiri. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa termasuk daripada rukun salat itu dari yang 17 itu yaitu berdiri tegak. Berdiri tegak. Maka kalau ada orang salat kalau tidak berdiri sementara dia mampu, kuat, sehat fisiknya, tidak ada cacatnya, dia salat dengan duduk, maka salatnya langsung tidak sah. Langsung tidak sah. Karena syarat daripada rukun daripada salat yang harus tertunaikan, terkerjakan, yaitu berdiri. Kecuali bagi orang-orang yang uzur, orang-orang yang tidak mampu berdiri, maka diperkenankan, dibolehkan dia untuk salat dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, nanti bisa dengan berbaring dan seterusnya dijelaskan di sini. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati, dan siapa yang tidak mampu, lemah, 'anil qiyami, untuk berdiri, fil fardhati, di dalam mengerjakan salat fardu. Ini fardu ya, bukan sunnah. Limasyaqqatin, karena suatu kepayahan, suatu halangan, talhiqahu, yang dia temui, bi qiyamihi, di dalam berdirinya. Orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri dalam sholat fardu karena ada hal, ada sakit atau masyaqqat yang dia temui ketika berdiri, sholat jalisan, maka dia boleh sholat dengan cara duduk, boleh, karena ada uzur. Ala hayatin sya'a, atas keadaan apa yang dia mau, maksudnya boleh dia duduk dengan berbagai macam duduk, boleh ya. Dia mau duduk tumpang sila mara itene bisa, mau duduk iftirash seperti tahiyat awal itu, seperti duduk di antara dua sujud juga boleh. Mau duduk dengan tarabbu, tarabbu itu duduk
Tarobo itu duduk kayak perempuan itu. Jadi kakinya itu buat contohan sah. Dokol. Tondang tuh. Lagu tuh. Nah, kebanyakan kita laki-laki nggak bisa nih tarobo ini. Tarobo itu buka kakinya, pantatnya nyentuh, bukan begitu? Ya kayak tadi itu, buka kakinya nyentuh, pantatnya nyentuh bumi, nggak bisa kan? Kebanyakan kita nggak bisa. Agak buka kakinya, terus keduanya, terus pantatnya kena ke bumi, agak susah ya. Itu namanya tarobo. Nanti dijelaskan ya, seperti itu ya tarobo. Walakin akan tetapi iftirashuhu fi mawdhi qiyamihi afdal. Akan tetapi duduk dengan iftiras sebagai pengganti berdirinya tersebut afdalu, lebih utama. Jadi boleh dia kalau nggak mampu berdiri, bagi orang yang sakit uzur nggak bisa berdiri, boleh dia sholat dengan duduk bagaimanapun caranya. Yang penting gimana nyamannya. Kalau seumpama dia nggak bisa iftiras, nggak bisa tarobu juga, nggak bisa tumpang sil juga, bisanya selonjoran kakinya ke kiblat misal begini. Nah orang ini nggak bisa, kalau ditekuk itu sakit, ya sudah, boleh dengan selonjor walaupun hadap kiblat, boleh. Yang akan tetapi dari semua duduk-duduk yang disebutkan tadi, entah itu selonjoran kaki ke kiblat kalau memang dia nggak mampu mentekuknya, atau dengan tawarru seperti duduk tahiyat akhir, atau dengan tarabbu seperti tadi, atau tumpang sila, atau iftiras, tetapi dari semua duduk yang tadi itu lebih afdal duduknya sholat tersebut sebagai pengganti berdiri dengan iftiras. Iftiras tahu kan? Duduk tahiyat awal itu, atau duduk istirahah itu namanya iftiras. Nah itu lebih utama. Walakin iftirashuhu fi mawdhi qiyamihi afdal min tarabbu'ihi fil adha, daripada duduk dengan tarabbu atau yang lain-lain, menurut pendapat yang lebih jelas atau yang lebih kuat. Ya mau bagaimanapun cara duduk silahkan boleh, tetapi kalau seumpama kita bisa duduk dengan iftiras, itu jauh lebih utama, lebih afdal. Paham ya? Kemudian waman ajaza anil julusi, dan siapa yang tidak mampu sholat dengan duduk pun dengan bahu, mungkin saking parah lalu sakit, nah shalla mudfaji'an, maka boleh dia sholat dengan cara mudfaji. Mudfaji ini sholat dengan lambungnya, dengan sholat di atas lambung. Kalau disebutkan dalam hadis itu ala syikil aiman ala jambil aiman, sholat di atas lambung sebelah kanan. Ini duduk gak bisa, maka sholatnya menghadap kiblat dengan posisi lambungnya di bagian bawah. Contoh sah, kepala contoh tinduk. Nah itian. Nah begini, kakinya lurus. Nah jadi namanya kalau nggak bisa duduk begini, cara mubtajian, tidur di atas lambungnya di sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan ini di bawah lambung. Iya, enggak usah. Paham ya? Enggak dulu terus. Tinggal. Barah kupak baras dulu. Begitu. Paham? Kakinya lurus saja, kakinya lurus. Nah, lepas aja gitu. Kalau dikasihkan bantal dia nggak apa-apa kan, sakit kalau gitu. Kakinya kalau bantal nggak bisa. Nah ini tidur di atas lambungnya yang sebelah kanan. Kalau mungkin lambung kanan nggak kuat, boleh sebelah kiri, tapi yang sunnahnya itu kanan. Tapi kalau orang kanan nggak bisa, mungkin dia asma atau apa, boleh kiri. Nah ini paham ya? Adapun cara takbirnya gimana sudah seperti biasa. Nanti ruku sujudnya isyarat, kalau ruku begini, ndot marah. Ruku agak gini kan kepalanya. Paham ya? Tetap tangannya takbir Allahu Akbar. Misal tiang nih ada kayak pasah ini Allahu Akbar gitu. Tetap baca
Otak memang jadi syaratnya. Jadi misalnya tiang hadap sana, Allah Akbar baca Fatihah selesai, ketika minal jinnati wan nas Allah Akbar, gini. Baru ketika sujud agak lebih bawakan. Paham deh? Deh. Nggak usah nyium, hadap kiblat sudah hadap. Pahamnya hadap kiblat sudah. Paham deh? Jadi kepalanya kayak tiang, misalnya hadap kiblat, hadap kayak tadi itu. Nanti itu Allah tetap tangannya gerak. Ini kakinya usah biarkan kakinya. Nanti ketika minal jinnati wan nas Allahu Akbar, jadi tinggal ginikan saja kepalanya. Nah, ginikan sedikit. Usahakan posisi sujud agak lebih bawah dari ruku. Jangan sama. Ruku sujudnya sama. Ketika isyarat ruku begini, sujud pun begini enggak. Ruku begini, sujudnya agak bawahan sedikit. Paham ya? Nah, itu namanya tidur miring di atas jambil aiman, atas nih yang lambung yang sebelah kanan. Jadi seperti itu sampai selesai sudah. Paham? Kemudian fa in ajaza an ittija'i shalla mustalqiyan ala dhahrihi. Ngeno pun dek no mampu. Nah, tidur miring pun dek no mampu, bukan saking parah lalu, maka boleh dia salat mustalqiyan ala dhahrihi. Boleh dia salat terlentang di atas perutnya. Warijlahu lil kiblati. Kemudian kakinya menghadap kiblat. Coba contoh. Kelak, kaki menghadap kiblat. Nah, segitu sudah. Salat sudah. Ini posisi lisan masih bisa baca, lisannya masih bisa muni, tangannya masih bisa gerak aja sudah salat begini. Paham deh? Salat begini sudah. Kaki tidak usah dianukan Allah. Kaki menghadap kiblat. Fatihah selesai Fatihah, anaknya kepala gini salat. Coba akan sedikit. Paham deh? Kemudian fa in ajaz an dzalika kullih, tetapi begitu semua enggak bisa, berdiri enggak bisa, duduk enggak bisa, terlentang miring enggak bisa, terlentang juga enggak bisa. Gimana itu? Belum. Belum dulu, orang belum mati disolatin. Belum. Au ma bi tarfihi. Maka dia cukup berisyarat dengan mata sebagai gerakan. Mungkin ngomong sudah nggak bisa, bisanya cuman terlentang saja begitu, tetapi matanya masih bisa bergerak. Ada nggak orang segitu itu? Matanya masih bisa bergerak, ini lisan sudah nggak bisa, tetapi akalnya masih sehat. Maka ma bi tarfihi, maka isyarat dia sambil tidur yang dia bisa sudah. Kalau dia bisa tidur terlentang kayak tadi masih kuat, dihadapkan kiblat. Ma bi tarfihi wa nawa bi qalbihi. Kemudian niat dalam hatinya ngerjakan salat. Nah, sebagai isyarat gerakan bacaan Fatihah dan sebagainya bukan lagi pakai mulut tapi pakai mata. Wa yajibu alai istiqbaluha, dan wajib atasnya menghadap kiblat biwajhihi, dengan mukanya. Biwad'i syai'in tahta rasihi, dengan meletakkan sesuatu di atas kepalanya. Jadi kalau sudah tidak bisa tadi itu, maka terlentangkan dia, biar nanti baca Fatihah apanya itu sudah pakai isyarat mata. Kemudian nanti kepalanya ditaruhkan bantal, kakinya dihadapkan kiblat. Nah, jangan sampai nggak taruhkan bantal. Ya sudah, sholat sambil begitu tadi, taruhkan bantal sudah. Kalau nggak biasa lekapan, ambil tangan selepin gitu. Suruh dia untuk isyarat Fatihah atau apa itu dengan matanya sudah. Dengan matanya. Ini kalau sudah parah. Ini biasanya orang di ICU ini, orang-orang yang sudah nggak mampu. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya sholat sampai keadaan begitu saja, semua udah nggak bisa gerak, cuman yang bisa cuman mata saja, itu pun tetap wajib sholat. Wuduan, tayamum mana? Alhamdulillah. Makanya kalau ada tarekat sok sampai engkahan sembahyang, tamatan sembahyang, wajib ditinggalkan. Orang aja kayak begitu masih diwajibkan
Sholat kok tarekat-tarekat sampai kahan sembahyang nambatan sembahyang ya Allah dengan merangunudan masih kewajiban sholat. Paham deh? Nabi Muhammad bagaimana soleh takwanya dalam keadaan genting pun tetap menjaga sholat. Maka kalau ada ajaran-ajaran seperti itu, siapapun dia, sehebatpun apapun karomahnya, mungkin bisa terbang, bisa begini-begini, kok ngarahkan gak sholat, wajib ditolak. Nah, itu gak bisa. Karena kalau sudah sholat ditinggalkan, kayak kemarin itu sudah kita bahas bagaimana hukumnya orang meninggalkan sholat itu. Paham ya? Jangankan tinggalkan, dia tinggalkan terus sampai di kodok, itu sudah berabad-abad di neraka, apalagi sampai namatan. Bukan berabad-abad sudah. Tidak tahu berapa triliun tahun akan di neraka. Nah, maka kalau sudah berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, miring nggak bisa, terlentang juga agak susah dia gerakkan dengan kepalanya, maka cukup dia dengan tidur terlentang juga, lentangkan dia, kemudian semua gerakan sholat pakai isyarat mata. Nah, kemudian fa in ajaza anil ima'i bi rasihi aw ma bi ajfanihi. Kemudian kalau dia juga belum mampu untuk isyarat dengan itu, ini fa in ajaza anil ima'i biha. Kalau dia sudah tidak mampu lagi dengan isyarat mata tadi itu, berarti kalau sudah isyarat mata sudah gimana keadaannya itu? Berarti tinggal belum mati. Tapi ada orang tidak bisa sudah matanya tapi masih nafas, koma. Tapi kalau kita ngomong itu didengar sama dia, tapi dia mau membalas itu nggak bisa. Itu pun masih tetap wajib sholat. Itu kadang sakit otak seberat, badan aku jamak. Allahu Akbar. Itu koma aja itu tetap wajib sholat. Baina ajaza anil ima'i biha, kalau dia sudah mampu isyarat dengan matanya, berarti tinggal nafas toknya. Ajro arkanis sholah ala qalbihi, maka dia jalanin rukun-rukun sholat semua di hatinya. Rukuk, sujud, apanya, Fatihah pun di hati doang. Jadi semua main hati. CP ini enggak sembahyang masih ada, rukuk sujud dah apa ada li hati dia tak dah. Sembahyang. Nah, lamun model begini boleh. Sakit dulu pas sembahyang nonton boleh. Wah, sembahyang le ate. Tak boleh lah, betul betul sehat. Sakit parah nganu buruk tak bolehan sembahyang kedua ate harap nganu boleh. Ini sudah sehat bugar sembahyang. Wah, le ate. Milih sembahyang kedua ate koma dulu. Namun koma dulu boleh sembahyang. Paham deh? Fa in ajaza anil ima'i biha ajra arkanis shalah ala qalbihi, maka dia menjalankan semua bentuk rukun salat dari takbir, kemudian berdiri, baca Fatihah, ruku, sujud, duduk, tahiyat dan terus sampai selesai sampai salam, itu semua pakai isyarat atinuh dan sembahyang. Itu bagaimana pentingnya salat sampai koma begitu masih tetap diwajibkan salat. Wala yatrukuha madama aqluhu thabitan, tidak boleh sama sekali meninggalkan salat selagi akalnya masih normal. Alhamdulillah. Tetapi kalau akalnya ini sudah hilang, walaupun sehat marah pun dia wajib sembahyang. Karena menakalnya kan ini setelah respon tembe kena ambe bagus akal. Maka belum mele ndek gawe sembahyang ibadah apapun terus ndek itu hukum gila. Wah. Gila sudah. Kalau mau nggak dihukum, nggak sholat, nggak apa dihukum oleh Allah besok ya gila. Karena orang kalau gila itu ndak dihukum apapun keburukan yang dia buat, karena perangkat untuk dia merespon perkara baik buruk karena itu sudah ndak ada, rusak. Maka itu tidak dihukum. Tetapi selagi akalnya ini masih normal, gimana pun bentuk sakit yang dia derita, sholat wajib untuk dikerjakan. Paham ya? Wala yatrukuha madama aqluhu thabitan, tidak boleh dia meninggalkan sholat selagi akalnya masih normal. Paham ya? Itulah pentingnya sholat.
Nade marah itu sakit seberak. Nah, itu kodok sembahyang tuh. Nah itu. Kemudian wal musalli qa'idan la qada'a alaihi wa la yanqusu ajruhu li'annahu ma'dzurun. Dan orang yang sholat dengan duduk, orang yang sholat dengan duduk la qada'a alaih, maka tidak perlu dia qada sholatnya. Ada orang sakit, dia enggak mampu berdiri, dia sholat dengan duduk, maka enggak perlu diqada sholatnya karena sholatnya sudah sah. Karena dia sakit enggak mampu, bagaimanapun maka mesti duduk. Kemudian wala yang qusu ajruhu, dan tidak mengurangi pahalanya, li'annahu ma'dzurun, karena dia ini orang yang uzur. Orang sholat fardu dia enggak mau berdiri, dia duduk, apakah kurang pahalanya? Kurang enggak? La yang qusu ajruhu, tidak akan berkurang, sama seperti berdiri, karena li'annahu ma'dzurun, karena posisi dia ini orang uzur, bukan orang sehat. Nah, paham ya? Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Adapun sabda Nabi yang mengatakan siapa yang salat dengan duduk maka dia mendapatkan nisfu ajril qa'im, setengah pahala orang berdiri. Wa man shalla na'iman, barang siapa yang salat dengan tidur falahu nisfu ajril qa'id, maka dia mendapat setengah pahala orang salat duduk. Pamahmulun ala nafli indal qudrah, itu berlaku untuk salat sunnah, bukan salat fardu. Ada orang mampu dia ini berdiri, tetapi dia duduk, salatnya duduk, tapi salat sunnah. Nah ini yang mendapat setengah. Misal sudah sehat nih, salat tarawih misal sehat, lalu karena waktu kebelon mungkin 2 juz, setengah akhirnya duduk cara kita salat. Nah ini yang berlaku pahalanya jadi setengah. Karena boleh kita sholat sunnah itu dengan duduk utuh dari awal sampai duduk, boleh, walaupun tersehat, boleh lagu pahalanya berkurang. Ini yang berlakunya sabda Nabi, man shalla qa'idan falahu nisfu ajrul qa'im wa man shalla na'iman falahu nisfu ajrul qa'id. Siapa yang sholat dengan duduk, dia mampu berdiri, maka dia dapat setengah. Orang yang sholat tidur, dia mampu duduk lagu tindak andanan, mau setengah pahala dengan tokol. Nah ini pamahmulun ala nafil indal qudrah. Ini maksudnya sholat yang dikerjakan yaitu berupa sholat sunnah sementara dia mampu. Coba praktekkan sekali sholat tarawih no tindokan. Lelah tokol mau tinduk andan, maka mentinduk. Atau praktekkan ilmu itu walaupun sekali. Perlu dipraktekkan itu. Perlu dipraktekkan. Ya ada di kitab itu Nabi sabdakan kalau enggak mampu nih dalam sholat sunnah, kalau enggak mau sholat dengan duduk, boleh dengan tidur. Seperti tadi harus miring begitu. Peta setahu sepian. Ya. Nah kalau seumpama orang ini kan biasanya orang duduk dengan kursi itu memang dia diarahkan dokter kalau dia sholat walaupun dengan duduk tapi di lantai nanti timbul penyakitnya gitu. Maka orang yang duduk sholat dengan duduk dalam keadaan fardu itu juga ada aturannya. Aturnya gimana? Nah, caranya tetap ketika takbir itu berdiri. Misalnya berdiri. Kalau seumpama bisa walaupun sebentar gitu. Karena itu rukun. Kalau seumpama jangan sudah tenteng tenteng kursi melampak ajak musola bau dena kedua naik. Baru pas takbir tokol dan takbir. Nah ini enggak benar itu. Lamun tenteng kursi Dewan Badan sampai etene bau nempung kok. Aku pas takbir tokol dan nah ini enggak benar. Caranya gimana? Ya ketika takbir berdiri, Allahu Akbar. Sekuatnya dia nggak kuat duduk begitu. Dia langsung tokol duduk begini, nanti apa? Ngangkat kursi Dewan Balai doang, paham ya? Nah, agama itu mudah tapi jangan dimudahkan. Ini tertibnya aturannya. Caranya gimana? Berdirilah takbir. Kalau walaupun kita mampu sebentar, Allahu Akbar. Kamu tidak kuat, tokol. Paham deh gitu caranya. Kemudian bagaimana? Kemudian ketika rukuk sujudnya seumpama sudah mampu untuk turun. Tapi kalau enggak mampu, ya seperti tadi,
mesti antara ruku dengan sujud itu jangan disamakan. Paham dah? Lamun sama dia nesah sembahyang dah. Sudah tokol berdiri, mampu dah berdiri Allah bertakbir. Terus dia kuat tokol, baca Fatihah. Kecuali kalau memang berdiri itu memang nggak bisa dia seteruk atau apa, bisanya cuma duduk di kursi, sudah nanti kursinya dibawakan sama cucunya, langsung duduk takbir nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa jalan pakai tongkat ke sini, itu kan masih bisa berdirilah sebentar itu untuk takbir doang kan, terus tokol nggak apa-apa. Nah kemudian ketika orang yang duduk di kursi, ruku sujudnya gimana? Harus posisinya jangan sama antara ruku dengan sujud, mesti ruku agak atasan, nanti sujud agak bawahan. Pahamnya? Jangan sama. Kalau sama antara ruku dengan sujud tidak sah jadi sholatnya. Karena posisinya sama nanti antara ruku dengan sujud. Maka rukunya tetap Allahu Akbar ruku, sujudnya agak ditekankan ke bawah semampunya. Kalau seumpama perutnya agak sakit, sudah dengan isyarat leher saja sudah. Allahu Akbar. Kalau sujud rukunya begini, sujudnya agak gini kan sedikit. Tapi kalau agak kuat, ya sudah sampai bawah tidak apa-apa begini sambil duduk di kursi. Tetapi kalau memang mampu untuk turun, lebih bagus tuh turun gitu. Nanti kalau berdirinya duduk lagi di kursi, ada aturannya. Paham deh? Ada seperti caranya kalau di kursi itu, kalau memang kita mampu berdiri dulu untuk takbiratul ihramnya. Terus duduk, kalau nggak kuat duduk gitu. Kemudian juga ketika ruku dan sujudnya jangan sampai disamakan, posisi ruku agak atas, sujudnya agak lebih bawah. Paham? Nah sampai situ aja penjelasannya. Paham ya? Jadi yang mengatakan atau yang menyebutkan bahwa orang yang sholat berdiri kemudian dia duduk sholatnya, dia akan mendapatkan setengah pahala, itu berlaku untuk sholat sunnah ya, sholat sunnah. Tidak mampu duduk, tidak mau duduk, bukan tidak mampu, dia mere tokol tidur dan sembahyang, kalau sudah tidak apa-apa, setengah malik mau deman pahala sholat duduk. Ini bagi sholat sunnah boleh, tak ada sehat, tak ada bugar, aku milih di sembahyang dengan tokol sila, dengan tidur masih sila. Tetapi untuk sholat fardu nggak boleh. Orang yang boleh duduk mestinya orang itu nggak bisa berdiri. Dan orang yang sholat dengan berbaring menghadap kiblat dengan jambil aiman, dengan di atas, tidur di atas lambung sebelah kanan, itu bagi orang nggak bisa duduk. Jadi aturannya kalau dengan tidur miring juga bisa, maka dia boleh dengan terlentang. Jadi nembau langsung tiba-tiba terlentang dan tinduk, beralih toto kan nggak bisa, tidak sah nanti karena ada aturannya. Wallahu alam bisawab. Dalilnya dalam sebuah hadis daripada sahabat Imran ibn Husain, disebutkan dalam syarahnya. Imran ibn Husain وهو أنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلى قائما وإن لم يستطع فقائدا وإن لم يستطع فعلى جنبي زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Ada sahabat Nabi namanya Imran bin Husain, dia punya penyakit bawasir. Bawasir ini kalau duduk itu keluar darah. Kalau Imam Syafi'i itu kan kebanyakan duduk ngajar, terus di ilmu duduk terus, sehingga keluar terus darah dari pantatnya. Kalau bahasa kita ini bolnya keluar itu ambeien itu terus keluar terus. Imam Husain ini penyakitnya begitu sampai kurus, dia tinggal tulang aja. Tapi kisahnya Imran bin Husain ini ketika dia sakit itu sering didatangi banyak orang, datang ke rumahnya menjenguk dia itu setiap hari itu, sampai puluhan, bahkan sampai 50 ratusan datang. Makanya beliau kadang soal ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku bukan gak senang dijenguk tamu, aku ini kan sakit. Kalau terlalu banyak tamu datang setiap hari dong, kapan aku dapat istirahat? Datang terus tamu nih. Terus mau apa katanya? Aku mau gimana caranya agar tamu ini ya sikit dua datang dia selalu elalo. Kan tamu itu membawa rahmat katanya. Lagu saking luwekna tamu nih, dia mau istirahat di sini, bilang waktu udah datang. Nek napa dia kudemen dengan tamu, aku kan aku sakit posisiku. Oh berarti kamu mau tamu-tamu itu enggak hilang. Ya sudah. Saya didoakan Nabi. Saya doakan atau gimana ya?
Ya sudah ya Rasul, aku mau tenang aja, biar satu orang datang, didoakan Nabi, didoakan oleh Nabi supaya penyakitnya hilang gitu. Doakan Rasul, biar aku ini agak sehat lah, biar orang nggak banyak jenguk aku. Doakan Nabi sehat. Maka tidak ada datang tamu-tamunya itu. Maka ditanya, tahu nggak kamu siapa yang datang pas kamu sakit itu? Nggak tahu. Semua yang datang banyak itu malaikat itu kan. Ini satunya sahabat Nabi yang paling sering ditanya oleh malaikat. Tahu nggak kamu yang datang setiap hari ratusan itu kamarmu itu jenguk kamu? Tahu nggak kamu? Malaikat itu kata. Ya Allah, kalau malaikat di Rasulullah, Malik tulakan sakitku. Didoakan Nabi lagi, sakit lagi beliau sampai mati dalam keadaan bawasirnya itu. Itu sahabat, karena tidak tahu, mungkin dia kira orang-orang biasa gitu bolak-balik jenguk dia. Dia tahu itu malaikat, minta lagi ke Nabi, bahkan minta diparahkan saja sudah sampai mati. Betul, didoakan Nabi, sakit sampai mati di dalam bawasirnya itu, karena tahu bahwa yang jenguknya itu adalah malaikat. Nah, beliau ini pernah sowan kepada Nabi, datang kepada Rasulullah, fasaltun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang ke Nabi Rasul bertanya masalah salat. Sementara aku ini orang yang salat enggak bisa dengan berdiri, duduk pun aku enggak kuat, duduk sebentar aja darah ini keluar terus. Maka Nabi katakan, shalla qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambil aiman. Kalau kamu enggak bisa berdiri, duduk, enggak bisa duduk juga telah berbaring dengan miring menghadap kepala menghadap kiblat dengan lambung ditindih bagian bawah gitu maksudnya. Imam An-Nasai menambahkan, fa illam yastati fa mustalqiyan. Miring juga enggak bisa, maka terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban atas hambanya kecuali atas kemampuannya. Enggak bisa kamu berdiri, duduk, enggak bisa miring, enggak bisa terlentang. Nanti kalau tidak bisa juga terlentang dengan isyarat mata. Isyarat mata nggak bisa, ya semua jalankan di hati semua rukun-rukun sholat tersebut. Nah, ini dalilnya bahwa kebolehan untuk sholat fardu, sholat dengan cara duduk kalau memang ada uzur, bisa dengan juga tidur, bahkan bisa dengan isyarat mata, bahkan bisa dijalankan di hati kalau memang semua sudah nggak bisa dikerjakan. Nah, yang terakhir, kalau sudah di hati nggak bisa, gimana itu? Hah? Disolatin itu berarti sudah mati. Dengar dengar detekan. Oh, berarti mati. Nah, ini baru ini disolatkan. Dan dia kan masih kejep meleng. Itu masih hidup itu. Paham ya? Kalau sudah dikatakan ini nafas sudah tidak ada, ya sudah, berarti bungkus, mandikan, sholatkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu sampai situ saja sholat bagi orang uzur. Gih, ada yang tanyakan? Kita lanjut. Ya. 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 Iya. 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 Makanya kalau orang-orang memang sakitnya parah sangat, nah, ini kan kalau kita mazhab Syafi'i itu, kalau orang-orang sudah di ICU yang sudah nggak bisa gerak tapi sadar yang bergerak itu, kalau kita Syafi'i agak longgar. Sudah jangan dipaksa untuk sholat kalau memang dia nggak kuat. Nanti seumpama dia selamat, dia suruh seumpama dikasih sehat, memang di ICU itu kan sudah nggak bisa, kiri kanannya impus. Wah, menek neleman ngeminta nudu aja enak, ngeminta tayamum itu doan kan. Nah, kalau dia bisa sholat dengan dihormatil waqt juga kadang nggak bisa, saking nahan sakit dan sebagainya. Ya sudah, nggak usah sholat. Nanti kalau ditakdirkan dia sehat tapi kalau ditakdirkan dia meninggal, hitung sudah dari kapan dia tidak sholat itu dihitung mungkin sebulan baru dia meninggal. Nah, sebulan itu bisa digantikan, disolatkan oleh istri, anaknya atau apanya, atau dipindahkan setiap sholat satu mud. Paham ya? Kita agak longgar, tapi mazhab Maliki, Hanafi, Hambali tetap kayak tadi itu, sampai sekarang tetap sembahyang.
Jadi agak ketat dia mazhab, 3 mazhab itu. Kalau Syafi'i kalau sudah kayak begitu impuls dia memang tahu lagu masih sadar apa, nah itu sudah nggak usah dipaksakan. Nggak usah dipaksakan, ya sudah. Nanti kalau dia ditakdirkan sehat, suruh kodok berapa waktu yang dia tinggalkan ketika sakit. Kalau seumpama takdirnya mati, hitung sudah dari awal dia nggak sholat itu sampai selesai mungkin sebulan, ya sudah kodokkan. Dia boleh dikodokkan juga, ada pendapat ulama membolehkan mengkodok. Yang kedua dipidyahkan boleh. 1 kali sholat 1 mud saja. Paham deh? 1 mud ya kurang lebihnya ya 1 mud itu setengah kiloan lah. Sebenarnya kurang dari setengah kilo, tapi jadi setengah kilo lebihnya untuk sedekah untuk si mayit apa-apa gitu. Paham ya? Jadi seperti itu. Ya, ada lagi? Sebelum kita lanjutkan. Ya. Makanya disebutkan kan la qada'a alaih, tidak perlu dikodok. Pahamnya tidak perlu dikodok tentunya kalau dia dalam keadaan suci. Ngembentan Ustaz dengan wudu dengan itu sehat nih tayamumannya. Jadi tanakna nyara dengannya ndak bisa, akalnya masih normal, bau ajak ada interaksi walaupun mungkin ndak bisa ngomong. Nah kalau waktu salat itu ya sudah, anaknya apa tajamumkan dia, kakinya sama mukanya sudah dia salat mampunya gitu. Tetapi kalau ndak pakai wudu, tetap wajib dikodok karena syarat salatnya ndak tertunaikan satu, yaitu suci. Pahamnya? Tayamum seberat, tayamum tangannya kencemuannya sudah jaga. Sida atau sida wuduan kalau memang mampu wudu. Tapi kita mazhab Syafi'i kalau yang sudah kayak begitu parah begitu itu nanti barah-barah merharap lepas dari apa-apa ya sudah, biarkan dia istirahat, suruh baca salawat, zikir, nanti seumpama ditadirikan sehat baru terbadak ya sudah ke salat mengending-ending kodok. Lalu meninggal ya seperti tadi itu, ima ulangi ya, dikodokkan oleh keluarganya, istri, anaknya atau siapa orang tuanya. Kalau enggak juga mau dikodokkan, ya boleh dipakai fidyah, ya fidyah 1 mud, setengah kiloan lah kurang lebih itu. Paham deh? Tapi kalau dia suci, sholatnya di hati, tidak perlu dikodok, sudah sah itu, karena itu mampunya, itu kuatnya, dengan mata juga sah, asalkan dia dalam keadaan seperti tadi, suci. Tapi kebanyakan kan lamulah ngono model itu kan agak susah memang, orang parah kayak begitu tuh, kencing beraknya gimana anunya kan, oke susah makanya. Susah. Beda kayak dulu kan orang sakit itu nggak ada masang begini itu, zaman dulu itu kan nggak ada. Sekarang nih kalau mentang apa dokter mentang. Jadi barangnya tayamuman ngebentan ya agak ribet jadinya. Nah, sehingga ya sudah ya kasih dia istirahat, nanti dikodokkan kalau memang dia sudah wafat. Nggih. Lagu lekak udah sampai baduk teh. No kan? Kecuali lah mulai ini sudah apa rena? Hah? Oh sembahyang ada balik. Takbirnya, pokoknya takbirnya lamun lampak kan bau deh. Lalu kalau sakit lalu parah lalu ya dia paksa sembahyang ada balik. Aku lamun udah lampak doang udah sampai teh. Sudah nganceng doang seberada takbirnya habis toh. Takal. Ya. Lamun parah lalu, dia berjamaah parah lalu. Barang datang, tetap dong pahala boleh. Baru datang imamnya suwe, sujud ruku kan sudah sakit, barang apa? Iya sudah rengat barang kesuwe nih imam. Jadi kita pahala. Lalu parah lalu, misal parah lalu barang dia sudah punya sakit pusing, lamun lampak doang, akhirnya tarik doang, dia paksa tembahyang halibah, balik. Insya Allah tetap dah mau pahala berjamaah.
Sandi mau pola berjamaah no ya memang denar angan milih jok masjid lagu ni jangan lagu saking sakit ne lampak doan langsung pusing dia paksaan bar mudarat sembahyang kali balik tetap dah mau pahala berjamaah ketimbang balik langan-langan kedasor dah terus dari mudarat dari tetap insyaallah karena niat kita sudah karena uzur yang seperti itu sama seperti orang sholat dengan duduk itu sebenarnya dia mau berdiri karena tidak kuat dia duduk apa kurang pahalanya tetap sempurna pahalanya karena memang dia mampu sebetulnya ya sida barang yang mendusu golek balik lampak doang lah lenggu dan terus paksa doang mau dor berhala dengan ngemur di langan peleh-peleh atau apa terpeleser kalau mudor jarinya sembahyang dia balik dengan bagus dengan khusyuk tetap dah mau pahala karena memang sida mau kesini itu nggak mampu dah tidak kuat tetap dapat pahala berjamaah itulah maha rahman kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ya hmm. Nah yang seperti ini mestinya ya kita sebagai orang tua kalau dia memang mampu orang tua kita ini masih normal biasanya kan waktu ala kan pikun jadi pikun ini wah otak dia normal pikun tinta beto na menek beto na ano pokok isugul doang dan tinta ni menek itu namanya pikun nah orang seperti ini gak usah paksa sholat sudah ini namanya pikun itu kembali seperti bayi dia den tau entah ngelor den tau beto na den tau waktu pokoknya dia harus sembahyang lagu setiap waktu pidiahinnya ini namanya orang yang sudah tua renta gitu dia masak sembahyang dengan memang den tau tai menek apa tapi kalau dia masih sadar cuman karena penyakitnya begitu ya sudah ketika azan masuk dibersihkan wudukkan suruh sholat baru dipasangkan setiap awal waktu itu bersihkan suruh sholat sudah begitu nah, karena dia masih normal cuman karena nggak sadar tiba-tiba kencing ya sudah kita sebagai anak itu di saat lah disuruh kita untuk berbakti ke orang tua kita sampai yang diurus masih kecil dulu ya sudah kita urus dia pakaikan ketika sholat nanti kalau cepat-cepat caranya jangan sampai dia nanti sebentar keluar lagi ya ketika dia itu suruh sholat langsung paham ya kalau memang akalnya masih normal tetap kecuali kalau tuanya ini sudah pikun yang sudah misal ngomongnya ngelantur sudah tidak tahu waktu terus tidak tahu betok podok hajat apa nah yang seperti ini sudah memang ope kalau bahasa itu ope itu sudah nggak usah sholat tidak usah suruh sholat nah setiap dia tidak sedih sejulu karena barang nak sedik dulu persihan ya pokok setiap tamu waktu nu bersihin tayamuman sembahyangan ya maka dan mungkin salah song sugul kan dendek de tayamuman duduan suruh sembahyang sementara yara anak ajis luah yang kan bawa anak ajis itu kecuali najis di perut kalau perut kan tidak apa-apa setiap kita ini kan arak najis nih darah apa nih kan najis tapi masih di dalam tidak apa-apa tapi kalau sudah keluar tidak bisa harus dibersihkan diganti pampasnya wallahu a'lam bishawab ya nah, muslim terus kalau dia datang ke rumah kita untuk melamar anak perempuan kita boleh nikahkan itu laki-laki pasek namanya nah seumpama ini kita udah nikah dulu nih orang nih bagus jaga sembahyang gitu tiba-tiba nikah dengan kita berubah pergaulannya sampai tinggalkan sembahyang boleh kita minta cerai sama dia karena dia tidak walaupun nafkahnya rajin yang nekapan dia sembahyang berhak dia minta cerai paham deh apalagi saat dia dari awal tidak pernah sholat terus melamar anak kita jangan tapi uangnya banyak nah inilah iman yang main di situ sudah jangan
dia tidak kenal Allah, dia tidak pernah perhatian dengan Allah, apalagi perhatian dengan anakmu. Jangan percaya sudah. Walaupun nikah, syarat nikahnya apa masalah? Termasuk syarat nikah itu apa namanya ya, syarat lain itu tidak boleh menikahkan dengan orang-orang yang fasik. Walaupun itu syarat wali juga pengantin. Namanya gimana kita menikahkan anak kita, kecuali ya bagi orang tua yang nggak kuat imannya, mungkin yang pandangnya cuma harta, mentang-mentang yusugeh, ya bisa saja, sah saja. Tapi kita yang ngerti agama, nggak benar kita jodohkan anak kita dengan orang seperti itu yang nggak pernah sholat. Nggak benar, nggak cocok. Paham ya? Dengan Allah saja begitu, bagaimana dengan anak kita? Maulah kita punya keturunan dari orang-orang yang nggak tahu sholat? Nggak mau kan? Nah, kecuali ya kalau orang tuanya nggak orang beragama gitu, Islam sama juga kayak dia itu nggak pernah sholat juga. Orang tua aja lain lagi itu. Tapi bagi kita ya, kita tahu dia dari kecil kok udah pernah sembahyang, sudah nggak cocok. Laki-laki soleh banyak, ngapain kita mencari seperti itu? Tapi uangnya Ustaz. Nah ini masalahnya. Nah, jangan, lebih baik ya jangan. Itu namanya, kalau namanya orang fasik itu apa, dia kerjakan sholat tetapi pergaulannya masih suka mabuk, masih suka ngerampok. Ini fasik nih, ini fasik. Sangat kita dilarang menjodohkan anak kita dengan begitu. Tapi lamun ini sembahyang, sekalipun yang sembahyang sebenarnya wah dia fasik malik, wah dia masih kafir, musim sadar jangan. Kayak tadi itu lebih parah lagi, sudah di atasnya fasik, sudah lagi segantuk, jangan murtad. Lamun dia sembahyang, kalau dia tadi itu orang yang tidak sholat itu, walaupun dia muslim tapi sampai kenapa kalau kamu nggak pernah sholat, kamu kan muslim. Lamun kalau dia bilang ya sholat itu nggak wajib, murtad sudah dia. Kalau sampai kenapa kamu dari kecil nggak pernah sholat, kan kamu muslim. Ya kan sholat itu nggak wajib untukku, ya murtad sudah dia itu. Tapi kalau dia masih katakan tidak ada waktu saya untuk sholat, malas, nah itu tidak murtad dia, cuman sangat-sangat fasik dia, durhaka kepada Allah. Tapi nggak sampai murtad karena masih meyakini sholat itu wajib. Dia nggak mau kerjakan itu karena nggak ada waktu. Tapi kalau sampai dia katakan nggak wajib sholat itu bagiku, murtad sudah itu. Ya murtad tuh dalam betul. Dan dia orang Islam. Paham ya? Ya. Kalau ada hukum Islam itu disuruh tobat, istitobah, perintah dia tobat, 1-2 kali nggak mau gorok, penggal lehernya. Mau dia itu yang mengatakan sholat nggak wajib, atau yang mengatakan wajib tapi nggak dikerjakan. Orang yang mengatakan sholat itu wajib tapi nggak pernah mau dikerjakan, diingatkan nggak pernah juga. Ini pun kalau ada hukum Islam tetap dipenggal. Kenapa? Supaya dia tidak lama di neraka. Sekian doang kan sembahyang, tinggalkan berapa abad akan disiksa. Dengan kita penggal dia, mengurangi. Apatnya kita punya tetangga, satu saja tetangga yang meninggalkan sholat, apatnya satu kampung itu bisa kena murka Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya, bukan untuk dia saja, apatnya mudaratnya ke orang yang lain. Bagi orang yang tidak mengerjakan sholat, cari yang sholat, banyak kan yang sholat. Secara syar'i sah sholat, secara takwa nggak usah. Maksudnya sah nikahnya. Kalau nikahnya tetap sah, tapi sangat-sangat tidak ditekankan gitu. Karena dia masih muslim, dia masih muslim. Kalau ada orang sudah menikah ini, bernikah dia sama-sama muslim, tapi kalau ditanya kamu nggak sholat lagi, iya saya nggak wajib sholat, ya sudah, karena dia murtad otomatis nikahnya putus. Jadi salat pernikahan langsung putus, pasak itu salah satunya murtad. Kalau sudah salah satunya murtad, otomatis pernikahannya batal. Bahkan nggak ada istilah nikah laki-lakinya muslim, perempuannya Islam, itu tetap zina itu. Kan artis banyak sekarang kan, artis yang suaminya muslim, istrinya masih kafir, tapi terus dia anggap dirinya suami enggak, itu zina itu. Zina terus, itu anak yang lahir itu anak hasil zina. Karena kalau sudah murtad itu agamanya putus, otomatis pernikahannya lepas, terpasah langsung. Anak syubhat jadi
anak subhat, anak dia jelas. Dia nak kepeng harta don subhat, anak pun jadi subhat itu. Tetapi yang kayak begitu jangan kita isi anaknya. Anak itu enggak salah, orang tuanya yang bermasalah ini. Kadang gara-gara salahnya orang tua anak jadi tapi kalau zaman sekarang jadi hal biasa, malah jadi apa istilahnya tren sekarang ini nikah, malah anaknya pun jadi bangga. Saya ini kan di podcast saya ini enggak tahu, saya kadang-kadang saya ikut bapak dengan bangganya gitu, saya ke masjid, saya ke gereja dengan bangganya. Setiap sekali itulah fitnah zaman sekarang ini. Mestinya dia harus takut itu. Jadi kebanggaan dibuat podcast namanya dengan bangganya. Kadang-kadang saya kesini, kadang ke sini, nggak ada rasa takutnya begitu. Itu karena kenapa kok anak bisa begitu? Orang tuanya dan telah didorong kayak begitu, ya anaknya lebih begitu. Ya, ada lagi? Selesai jemaah dia mandikan, terus apabila dia sholat dia ambil air wudu, dia ambil pakaian sholat. Kalau dia sholat apakah bisa sholat lagi tidak? Yang muslimnya, yang perempuannya itu. Lamun sholat kalau dia memang muslim, tetapi dia nikah dengan laki-laki bule gitu, nah tetap dia zina itu. Tetap dia zina. Kalau dia sholat, sah sholatnya. Kalau sholat itu kan nggak sangkut pautnya dengan itu. Yang penting syarat rukunnya dia wudhu, tutup aurat, dia rukunnya sah dia. Sah sholatnya, sah sholatnya yang nggak dituntut. Lagu terterima ndek ini belum tentu. Sah ya mungkin dituntut lagu terterima sejadi derajat tinggi di surga no. Ndek mau. Karena apa? Ngono gawe ini. Seperti itu. Pahamnya? Jangan jadi tren-trenan nikah model begitu ya sekarang. Tren-tren murah bangga. Ini sekarang kan memang sekarang ini misionaris ini modelnya kayak begitu. Arab memang tugas misionarisnya tugasnya itu nikah dengan perempuan-perempuan muslim, ia sengaja lagu tama Islam. Orang menamurari jok na pulai jok negeri nih. Sehingga apa? Mau ya ikut suaminya murtad, lah gitu modelnya. Itu modelnya sekarang. Kecuali ya budak-budak yang memang awalnya memang pengen hijrah. Cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari hal-hal yang seperti itu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan diri kita, ahli keluarga kita orang-orang yang selalu senantiasa menjaga perintah-perintah Allah, khususnya salat. Al-hadhiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.